Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan algoritma rekursif. Kami dari kelompok 1 yang memiliki anggota Justin Lim, Eroy Saputra, Dylan Evelyn, saya sendiri Sunaryo Intan, Leonardo, Fiona, Florencia, dan Justin Kosasi akan membantu kalian dalam mengertikan apa itu algoritma rekursif. Pertama-tama, inilah dia pengertian algoritma rekursif. Algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga masalah terpecahkan. Rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Dalam dunia pemrograman, rekursif diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dan inilah dia contoh algoritma rekursif. Sebagai contoh berikut adalah kode yang menemukan faktorial dengan menggunakan algoritma rekursi. Faktorial Y, if Y is 0, return 1. Return Y kali faktorial kali Y kurang 1. Dan contoh paling sederhana lainnya dari proses rekursif adalah menghitung nilai faktorial dari bilangan bulat. Nilai faktorial secara rekursif dapat ditulis sebagai faktorial 0 sama dengan 1. Faktorial n sama dengan n dikali faktorial n kurang 1 untuk n lebih besar dari 0.
Nah, setelah kita mendengarkan pengertian dan contoh dari rekursif, kini kami akan memberikan fungsi dari rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang melakukan perulangan, dan perulangan tersebut mengacu pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang polanya itu sudah teratur. Dan fungsi rekursif memiliki dua ciri khas. Yang pertama adalah dia memiliki sebuah kondisi di mana fungsinya akan berhenti. Jadi ketika kondisi ini sudah terpenuhi, fungsi rekursif akan berhenti berjalan. Yang kedua adalah fungsi rekursif akan memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Setiap fungsi rekursif yang ada harus selalu memenuhi dua kriteria tadi, supaya dia bisa berhenti dan membuahkan hasil. Beberapa contoh fungsi rekursif yaitu fungsi faktorial, fungsi pangkat, dan barisan Fibonacci. Baik, perkenalkan nama saya Elroy Saputra Duha. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi rekursif. Dalam hal ini saya akan menjelaskan fungsi X pangkat Y. Sebelumnya kita tahu bahwa semua bilangan selain 0 itu jika dipangkatkan dengan 0 nilainya itu sama dengan 1. Jadi dalam hal ini jika X dipangkatkan dengan Y dengan kondisi Y itu lebih dari 0, maka hasilnya sama dengan X dikali X dipangkatkan dengan Y dikurang 1. Definisi rekursif ini sendiri selalu dimulai dari dasar suatu permasalahan. Untuk contoh ini terjadi ketika nilai Y itu sama dengan 0. Intinya rekursif ini memecahkan suatu permasalahan dalam bentuk yang lebih sederhana. Seperti contoh yang saya katakan X pangkat Y, kini bentuk pemangkatannya itu menjadi lebih sederhana, yaitu Y dikurang 1. Hal ini dimaksudkan untuk menggiring masalah kompleks ke kasus atau penyetop rekursinya. Nah, jadi untuk memahami kasus rekursif ini, kita ambil sebuah contoh sederhana, yaitu adalah memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Jika masalah ini ingin kita pecahkan secara rekursif, maka yang pertama kita lakukan adalah jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, pemotongan roti selesai. Jadi maksud dalam kasus ini adalah ketika sebuah roti kita potong sampingnya, jadi kan otomatis tipis. Jadi tersisa potongan yang besar. Lalu kedua, jika roti masih bisa dipotong, potong tipis dari tepi roti tersebut. Jadi di kasus sebelumnya kan roti tipis yang di kiri itu sudah selesai. Lanjut ke kasus yang kedua, jadi kita memotong lagi sampai roti tersebut tipis, tidak bisa dibelah lagi. Lalu ketiga, lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu langkah-langkah untuk mendefinisikan barisan secara rekursif. Yang pertama adalah langkah basis. Kita harus mengetahui langkah basisnya. Seperti contoh yang di atas, spesifikasi anggota awalnya kita sudah tahu. Sebuah roti tawar. Lalu yang kedua, langkah rekursif. Berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Jadi dari satu roti tawar tersebut, kita ubah menjadi berbagai macam anggota. Seperti yang tadi, kita sudah membelah roti tawar tersebut menjadi berbagai macam bagian. Nah, setelah sekian semua, kira-kira apa ya kelebihan dan kekurangan dari rekursif? Mari kita simak. Kelebihan perulangan rekursif. 1. Sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas dalam artian melakukan perulangan dalam skala yang besar. 2. Dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. 3. Dapat memecahkan masalah yang sulit dengan tahapan yang mudah dan singkat. Kelemahan perulangan rekursif. 1. Sulit dipahami. 2. Perlu step besar atau step overrun. Nah, setelah dari semua tersebut, inilah dia beberapa kesimpulan yang kami dapatkan. Pertama, di dalam rekursif sudah tergantung pengertian, prosedur, dan fungsi. Kedua, rekursif dapat memanggil dirinya sendiri. Ketiga, prosedur dan fungsi harus dipanggil melalui pemanggil prosedur dan fungsi. Dalam prosedur dan fungsi, pemanggilan ke dirinya sendiri dapat memiliki arti sebagai proses pengulangan yang tidak diketahui kapan akan berakhirnya. Sekian dari kami, kelompok 1. Saya Sinar Intan, pamit.